Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu, dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada hari ini di tanggal 26 Agustus 2024 kita kembali lagi berkesempatan untuk memberikan video terbaru melalui kamera udara kita pada hari ini. Ya, buat sahabatku semuanya yang ada di luar sana ya, bisa mengetahui perkembangan terbaru sirkuit Mandalika serta kesibukan pengerjaan untuk persiapan menyambut MotoGP kali ini seperti apa sirkuit Mandalika. Ya, keren dan menariknya nanti untuk menyambut MotoGP 2024 ini yang akan digelar pada tanggal 27-29 September mendatang. Di sini kita langsung saja disuguhkan dengan pemandangan alam yang indah sekali. Sirkuit Mandalika berada di pinggir pantai dan areanya banyak perbukitan dan daya tarik ya keunggulan lainnya yang ada di sekitaran kawasan pariwisata super prioritas ini teman ya. Dan juga inilah dia Bukit 360 yang bisa kita lihat 360 derajat apabila kita berada di puncak bukit di sini. Dan sudah terdapat 3 bangunan observation deck yang menjadi tempat menonton bagi teman-teman yang lumayan banyak duit ya. Jadi di sini saya rekomendasikan karena kita selain menonton balapan tapi kita merasakan liburannya di sini teman-teman ya, sebab langsung menghadap ke pantai dan menghadap ke Laguna yang sedang pasang surut seperti itu. Dan kemudian inilah dia lintasan sirkuit Mandalika yang kelihatan keren, cantik dan menarik ya. Untuk sirkuit Mandalika ini menggunakan aspal terbaru Stone Mastic aspal yang sudah di-upgrade. Jadi sirkuit Mandalika kita masih ingat ketahui ya, sudah dilakukan pengaspalan ulang, jadi umur dari aspal ini sudah 2 tahun. Nah, untuk tahun ini ya tidak ada pengaspalan ulang lagi karena aspal sirkuit Mandalika sudah menemukan aspal yang cocok sesuai dengan keadaan tempat keberadaan. Sirkuit Mandalika ini berada di pinggir pantai, sekelilingnya terdapat perbukitan dan cuacanya panas dan lain sebagainya teman-teman ya. Untuk itu aspal kali ini yang terbaik ya yang dipunyai sirkuit Mandalika yang sudah sangat memenuhi standar internasional yang mampu bertahan lama hingga puluhan tahun ke depan teman-teman ya. Untuk aspal sirkuit Mandalika yang memiliki aspal yang kuat, tidak licin, cocok digunakan pada saat balapan white race atau pada saat balapan hujan seperti itu, karena mendapatkan daya cengkam makin kuat. Untuk sirkuit Mandalika aspalnya yang racing line makin lebar ya, semakin menyatu aspal tersebut dengan karet ban. Untuk itu tidak mudah tergelincir ya ban dan juga motor dari balapan di sirkuit Mandalika. Oke, dan baiklah di sini kita berada di depan Bukit 360. Di bawahnya di sini terdapat tiang papan sponsor baru untuk sirkuit Mandalika sambut MotoGP. Tampilan banyak papan sponsor yang ada di sirkuit Mandalika baik yang digital maupun yang tidak digital seperti ini. Untuk papan sponsor di sini sudah mulai terlihat bentuk dan rupanya. Untuk sponsor yang tinggi besar yang membentuk kayaknya ini Wonderpool Indonesia ya yang ada di sini. Karena di gelaran MotoGP sebelumnya di situ juga terdapat papan sponsor yang memiliki sponsor yang sama, Wonderpool Indonesia, tapi menggunakan poster atau spanduk, dan sekarang ini menggunakan besi tiang kokoh layaknya seperti ya papan sponsor yang ada di depan tikungan ke-10 tersebut teman-teman ya. Jenis mulai dari material dan juga ya gaya bangunannya seperti itu yang tinggi membesar. Ya, dan sekarang kita berada di area zona tengah sirkuit Mandalika. Teman-teman bisa melihat kondisi terbarunya, capaian dan perkembangan dari selama kesibukan ini terus dilakukan sampai saat ini terus dilakukan ya. Untuk pembersihan semak-semak belukar, pemerapian area zona tengah, pembersihan jalan, semuanya bersih dan kinclong. Dijadikan area zona tengah rapi dan menarik teman-teman nanti pada saat digelarnya balapan MotoGP selama 3 hari. Jadi untuk saat ini kelihatan begini karena masih proses ya teman-teman ya, proses pengerjaan, dan tentunya nanti kita akan melihat hasil akhirnya seperti apa untuk area zona tengah yang akan ditepati banyaknya UMKM dan bazar yang akan berjualan kebutuhan dari para penonton teman-teman ya, dan juga banyak para penonton yang hadir pada gelaran MotoGP tahun ini teman-teman. Dan inilah dia bukit selanjutnya di depan dari lintasan sirkuit Mandalika. Kita prediksikan beberapa tahun nanti akan digunakan juga untuk tempat ya bukit di sini menjadi spot untuk menonton. Karena saya sudah berpengalaman di sini melihat lintasan sirkuit Mandalika lumayan lengkap, banyak kelihatan mulai dari tikungan 1, 2, 3 dan 4, 6 dan 7 dan juga tikungan 10. Ya, jadi lengkap kelihatan dan juga balapan lebih dekat kita melihat apabila kita berada di bukit tersebut.
Dan baik, sekarang kita turun ke bawah untuk melihat lebih jelas, lebih dekat ya sirkuit Mandalika ini. Ya, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, seperti itu semuanya lengkap dalam liputan kamera udara di channel ini. Ya, untuk teman-teman semua bisa mengetahui sirkuit Mandalika keseluruhan maupun kawasannya dan hal-hal menarik lainnya. Semua disajikan lengkap dalam video kita, teman-teman ya. Nah, dan hal terbaru kita langsung saja memperlihatkan lebih dekat, lebih jelas di sini. Untuk di bagian akses jalan menuju ke tribun dan area yang lain, sekarang ini dibuatkan akses jalan yang banyak untuk pejalan kaki, teman-teman ya. Biar pengguna UMKM dan bazar ya tidak terlalu jauh melewati akses jalan yang lama yang jauh tersebut, maupun para penonton, jadi dibuatin seperti ini. Supaya teman-teman semua yang ada di zona tengah ya aman dan nyaman, semakin mudah menjangkau area yang Anda tuju nanti. Dan inilah dia sudah jadi dilakukan pembetonan, teman-teman ya. Dan hal berikutnya juga area zona tengah dilengkapi dengan fasilitas sarana pendukung yang sudah dibangun, dibenahi seperti musola, peninggalan dari masyarakat Dusun Obonot dulu, satu-satunya bangunan yang masih berdiri kokoh. Itu merupakan peninggalan ya musola oleh masyarakat Dusun Obonot yang saat ini dikelola ya, terus dilakukan pembenahan ya agar musola tersebut ya lebih layak, mewah dan bagus untuk teman-teman semua melaksanakan ibadah sholat, teman ya, dan ibadah lainnya. Masjid tersebut dekat dengan tribun para penonton. Dan juga pembersihan semak-semak belukar terus dilakukan, diangkut dengan satu truk di sini dan truk yang lain dibawa ke tempat yang sudah disediakan, jadi khusus tempat pembuangan sampah ya untuk hasil dari pemotongan semak-semak belukar yang sudah tinggi membesar di area zona tengah. Itu nantinya sebagaimana akan dibakar, dimusnahkan ya untuk semua dari semak-semak belukar di sini, teman ya. Dan bisa jadi juga ya kalau yang bagus ya tumbuhan liar maupun semak-semaknya akan dijadikan makan ternak, karena di sini kita ketahui banyaknya ya masyarakat memelihara ya seperti kambing dan juga hewan sapi dan lain-lainnya, teman-teman ya. Untuk itu mudah sekarang karena musim kering ya sangat sulit menemukan makanan-makanan yang segar. Sekarang ini juga kelihatan segar di area zona tengah. Jadi sebagian semak-semak belukar tumbuhan liar yang masih segar ya dipergunakan masyarakat di sini untuk memberi makan ternak yang mereka pelihara ya seperti sapi dan hewan kambing dan lainnya, teman-teman. Dan inilah dia kelihatan segar juga ya area rumput di depan pedok karena rutin selalu dilakukan perawatan, penyiraman setiap hari. Dan sudah dilakukan penutupan selama 1 minggu lebih, teman-teman ya. Dan sekarang sudah dibuka sehingga menghasilkan rumput yang bagus ya. Tumbuh subur rumputnya dan juga kelihatan hijau dan asri. Begitu juga ya area rumput di pinggir trek lainnya terus dilakukan perawatan dan penjagaan supaya lebih tetap selalu terjaga dan terawat. Dan baiklah, kemudian kita lanjut di pembenahan tribun sirkuit Mandalika yang saat ini masih terus dilakukan pembenahan pengerjaan oleh teman-teman kita karya anak bangsa, masyarakat lokal ya, masyarakat Indonesia yang melakukan pembenahan untuk tribun sirkuit Mandalika. Bagian atapnya diperpanjang ke depan untuk melindungi dari para penonton panasnya terik sinar matahari yang menyengat di kawasan Mandalika ini. Jadi untuk MotoGP tahun ini, para penonton tidak kepanasan lagi dan merasa aman dan nyaman. Disebabkan ya tribunnya dibenahi, atapnya diperpanjang ke depan. Nah, inilah dia teman-teman ya, progres ini sudah mulai berlangsung selama 2 minggu lebih dan hasilnya sudah sejauh ini. Menunjukkan kemajuan dan perkembangan yang luar biasa. Dan menghasilkan tribun yang kuat dan kokoh, ya tiangnya banyak sekali di depan untuk menahan dari kerangka besi yang berat di atas tersebut sebagai kerangka atap tribun ya karena berat, jadi membutuhkan tiang seperti ini. Jadi sesuai dengan keadaan tempat dari sirkuit Mandalika ya dibuatkan seperti ini. Nah, jadi kita masih ingat dulu ya sebelum melakukan pembenahan tribun ini ya dikaji sematang terlebih dahulu oleh para pekerja sehingga beberapa hari maupun minggu dikaji, maka dilakukan pembenahan tribun tersebut. Yang mulai awal dilakukan pembenahan itu mulai melakukan pembongkaran sebagian kursi tribun terutama di bagian depan, dan nantinya setelah jadi pemasangan atap maka nanti akan dipasangkan kembali bagian kursi yang dicopot dulu, teman. Nah, itu akan semakin memanjang, jadi kursi mulai dari belakang hingga ke depan terlindungi dengan atap yang seperti itu. Keren, menarik, dan melengkung sedikit, teman-teman ya, luar biasa.
Jadi tahun ini ya tercapai apa yang teman-teman tunggu dari dulu ya teman-teman, untuk pembenahan dari tribun sirkuit Mandalika. Sekarang ini tribunnya sudah lebih baik daripada sebelumnya, yang dulunya kelihatan pendek atapnya dan sekarang memanjang ke depan dan menambah tampilan keren dan menarik dari tribun tersebut. Serta pembenahan yang lain kita masih menunggu beberapa hari maupun minggu akan dilakukan di dalam sirkuit Mandalika, seperti pengecatan ulang terhadap kondisi dari cat lama yang pudar kotor tersebut akan dilakukan pengecatan ulang, sebab sirkuit Mandalika tidak mau tampil jelek di hadapan dunia, agar semua catnya kelihatan baru, mencerminkan sirkuit Mandalika ya andalan kebanggaan Indonesia saat ini ya ditampilkan di layar televisi internasional. Dan kemudian di sini kita berada di jalur provinsi depan sirkuit Mandalika. Di sini ditambah dipasang ya untuk papan sponsor, tiang papan sponsor digital sekarang luar biasa ya, kayak di luar negeri teman-teman ya. Nanti akan ditayangkan sponsor apa nanti di sini, dan masih banyak lagi papan sponsor lainnya yang akan dipasang saat ini dalam progresnya luar biasa. Ada yang di depan bukit tersebut teman-teman ya, yang mana tebing bukit tersebut berwarna putih karena sudah dicat. Itu sebagai background menariknya biar nampak jelas dari sponsor sirkuit Mandalika yang ramai diminati banyak sponsor teman-teman. Inilah dia pemandangan dari depan sirkuit Mandalika ya, pemandangan perbukitan, perkampungan warga di sini yang bernama Perkampungan Dusun Ngolang, Dusun Rangkap 1, Rangkap 2 seperti itu. Oke, inilah dia, kita langsung saja samperin ya untuk bukit saat ini. Tebingnya berwarna putih karena sudah dilakukan pengecatan, dan di depan dari tebing bukit di sini akan nanti ya ada papan sponsor baru yang terpasang membentang berhadapan dengan sirkuit Mandalika teman-teman.